Saya tetap saya doktrin bahwa hidup Harus ini berjuang. adalah sebuah perjuangan, dan berjuang untuk hidup, kalau kita berharap dari orang lain, kita akan ketertinggal, keterbelakang. Makanya kita harus belajar berdiri di kaki dan tangan kita sendiri, sehingga kita bisa mampu untuk meraih keberhasilan yang kita cita-citakan. Itu yang selalu saya Ini sampaikan. doktrin Ya, yang yang doktrin memang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Bapak Riko Jaini, Bapak Doktor Riko Jaini, yang pastinya beliau adalah salah satu orang yang sangat menginspirasi. Dan kita akan mendengarkan kisah dari beliau. Kita sama-sama akan mendengarkan kisah dari beliau yang baru beberapa hari yang lalu mengikuti ujian promosi doktor di bidang administrasi publik di Universitas Negeri Gorontalo. Bapak Riko Jaini. Ya. Ya. Terima kasih sekali nih Pak so datang di sini. Ya, terima kasih sama-sama Mbak. Iya Pak Dokter Femi. Mbak Femi ya. Jadi pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih pada malam hari ini telah mengundang saya untuk dapat berdialog langsung di tempat ini di Prokes apa ya? Ya, Femi Udoki Podcast. Podcast ya. Tentunya undangan ini bagi saya ini merupakan suatu penghargaan buat saya yang perlu saya harus apresiasi, karena apapun alasannya terkait dengan persoalan diskusi kita pada kesempatan ini tentunya akan mengangkat sebuah perjalanan kehidupan saya yang memang bagi orang yang melihat sepintas ini tidak mungkin bisa dilakukan, dan dari pribadi saya atau dari keluarga yang begitu katakan sebuah kekurangan. Tapi alhamdulillah itu apa yang kata Mbak Beni kemarin, bahwa di 4 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 April, hari Selasa kemarin, saya telah berhasil mengikuti ujian promosi doktor di bidang ilmu administrasi publik di Universitas Negeri Gorontalo. Ya. Tentunya satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa memang di dalam menyelesaikan studi S3 yang ada di Universitas Negeri Gorontalo ini, bagi saya ini merupakan hal yang memang butuh perjuangan yang melelahkan. Ya. Karena S3 saya ini dianggap terlalu lama, karena saya tercatat 5 tahun lebih ya? 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan. Tapi sedikitnya saya akan memberikan sebuah ulasan perjalanan karir pendidikan saya sampai saya bisa menyelesaikan S3. Karena yang dianggap jangan sampai ada sebuah pemikiran bahwa S3 ini mungkin semudah apa yang kita bayangkan. Dan alhamdulillah sampai hari ini dari semua penjenjangan pendidikan yang saya ikuti, baik itu dari SD, SMP, SMA, dan S1 sampai S2 sampai S3 ini, saya ikuti sesuai dengan normatif pendidikan yang diikuti oleh semua kalangan. Jadi yang pertama, saya terlahir dari keluarga yang sederhana, lahir dari seorang keluarga yang orang tua laki-laki saya sebagai seorang tukang kayu, kemudian ibu sebagai petani. Yang tidak mungkin memang dari kami 9 bersaudara. Pak Riko anak yang 9 bersaudara, dan saya anak yang ke-7. Dan alhamdulillah dari 9 bersaudara itu yang sempat menyelesaikan studi pendidikan sampai S3 itu saya, dan kemudian yang adik bungsu saya itu sekarang bertugas di Kodim Purwato sebagai Intel Kodim, dan alhamdulillah dari sekian 9 bersaudara ya yang punya
bergiat untuk sampai menyelesaikan itu cuma kami berdua, dan ada satu orang yang lulusan SPG tapi dia lebih memilih tidak menjadi guru dan tidak swasta. Gitu, ya. Padahal SPG ini Ya, sekolah SPG idola dulu memang ya waktu itu lulusan kalau nggak salah SPG 8384, tetapi kakak saya lebih memilih di swasta untuk tidak menjadi seorang guru. Kemudian saya karir pendidikan saya dari SDN 1 Grupi, dan alhamdulillah saya selesaikan 6 tahun. Kemudian SMP Negeri Bualemo pada waktu itu, yang saat ini sudah menjadi SMP 1 Tilamuta. Ya, SMP ya, saya selesaikan 3 tahun, kemudian SMA Tilamuta. Yang sekarang ini. Pulang-pulang kan dulu ini Iya. Nah, jadi memang setelah menyelesaikan ya kita SMA itu kita 3 tahun. Kemudian kalau jarak rumah saya dari di sekolah SMP itu kan Dulupi dengan Tilamuta. Saya terlahir di desa Dulupi yang pusat ibu kota Kecamatan Tilamuta kan di Tilamuta. Memang dia masih termasuk Kecamatan Tilamuta, tapi termasuk Dulupi daerah terpencil dari Tilamuta. Sehingga jalan tompuknya itu ada yang menggunakan, kita dulu masih menggunakan motor. Kalau tidak mampu membayar motor, kita harus jalan kaki. Tidak, jalan kaki. Kita mendarat. Tidak, jalan kaki. Jalan kaki dari Dulupi sampai Tilamuta. Berapa kilo itu? Itu kurang lebih sekarang itu kalau tidak salah itu 40 kilo. Wah. Ya, jalan kaki. Jadi tiap kita hari? tidak. Kita kalau hari Minggu. Jadi asrama begitu. Iya, asrama. Hari Minggu itu kita sudah harus berangkat ke Tilamuta dengan membawa bekal beras jagung. Iya. Kemudian ditambah dengan acar ikan putih. Ya. Ini yang menjadi bekal kita selama satu minggu di sana. Kemudian hari Sabtu lagi itu setelah pulang dari sekolah kita balik lagi. Balik ke Dulupi. Itu kalau jalan kaki berapa? Maksudnya 40 kilo itu bisa berapa jam Kita ya? biasanya kalau berangkat dari Tilamuta pulang ke Dulupi itu, kalau berangkat pulang dari sekolah kita berangkat jam 2 lah. Ya kita itu paling lambat itu ya jam 7 malam sudah ada di rumah. Wow. Jalan kaki. Besoknya harus balik lagi. Ya, besoknya harus balik lagi. Jadi cuma mendatang jemput ini beras jagung dengan ikan Tapi putih. alhamdulillah dengan kondisi seperti itu menjadi sebuah motivasi bagi saya. Saya harus berhasil, saya harus mampu untuk mewujudkan cita-cita saya. Sepaling tidak saya walaupun tidak menjadi siapa-siapa, tetapi apa yang saya dapatkan di bangku pendidikan ini bisa bermanfaat bagi siapa saja, gitu. Iya. Kemudian yang saya jalani kehidupan seperti itu kurang lebih sekitar 6 tahun, karena saya dari SMP itu sampai SMA. Baru lanjut SMA. Lanjut SMA Tilamuta juga. Iya. Dan alhamdulillah sudah sejak kelas 2 SMA saya tidak lagi minta uang jajan, uang sekolah. Ya, uang sekolah. Jadi bicara jajan, jadi sendiri. tidak minta lagi harus saya mau jemput apa sama orang, tidak. Iya. Saya berusaha untuk bisa membiayai hidup sendiri. Dengan bekerja dengan menjadi tukang tampal sepeda. Nah, waktu itu masih ada almarhum kok Sam yang saya anggap sangat berjasa dalam kehidupan Tilamuta. Saya belajar bekerja dengan beliau. Dari saya bekerja itu saya mendapatkan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk biaya sekolah. Dan alhamdulillah dari hasil saya bekerja saya bisa beli sepeda. Akhirnya saya ketika SMA itu saya sudah orang-orang yang belum naik sepeda, saya sudah naik sepeda dari hasil kerja sendiri. Oh, jadi ditabung, uangnya ditabung. Itu berapa satu hari? Ya, saya kadang-kala ya dikasih uang 15.000. Oh, 15.000 saat itu ya? Ya, saat itu. Tahun 84 ya, 85, 86. Tapi alhamdulillah dari situ saya bisa nabung dan bisa beli sepeda. Dan alhamdulillah saya bisa selesai untuk SMA. Tetapi setelah lulus SMA, memang saya berpikir untuk mendaftar
mau kuliah, mau Memang sudah ada S1. keinginan Ya, kuliah keinginan waktu untuk itu. kuliah. Tapi apa boleh buat waktu itu? Itu memang kondisi orang tua tidak punya apa-apa. Baru kuliahnya harus. Ya, iya, harus datang ke Gorontalo. Iya. Saya sampaikan sama orang tua, ya biarlah, kalaupun memang tidak bisa, tapi saya tetap punya keinginan untuk tetap harus bisa melanjutkan studi. Datang saya ke Gorontalo, tapi itu pun tidak bisa saya wujudkan untuk bisa kuliah. Cuma ada waktu itu di Gorontalo ada sebuah kursus bahasa Inggris. Ada yang saya masih ingat waktu itu namanya GECS, Gorontalo GECS, GECS. Iya, yang iya, ada iya. di Jalan Panjaitan sekarang iya, ya. Iya. Ya, jadi saya sempat kursus di situ kurang lebih 5 bulan saya sempat kursus. Tetapi saya pikir itu tidak cukup buat saya. Maka setelah itu saya kembali, bagaimana saya bisa dapat kuliah. Jadi karena tidak bisa kuliah, ambil kursus, iya, gitu. Artinya supaya paling tidak teman-teman lulusan SMA dengan saya lihat bahwa saya juga punya upaya. Saya ada di kota. Padahal ini cuma kursus gitu. Iya, iya. Karena teman-teman yang lain sudah pada mendaftar kuliah, jadi saya berusaha juga ke kota. Padahal ini cuma kursus. Tapi saya pikir ini tidak cukup saya lakukan untuk target saya untuk harus menjadi seorang sarjana. Saya tahun 87 akhir itu saya berangkat ke Manado dengan modal tidak punya apa-apa, dan saya baru pertama kali ke Manado. Ya. Kenapa sampai terpikir mau ke Manado? Ya, kebetulan pada waktu itu motivasi saya, kalau saya tidak menjadi S1, saya akan mau mendaftarkan sebagai TNI. Saya akan masuk tentara. Siapa tahu ini bisa terwujud. Kemudian saya pikir saya mau berangkat karena waktu itu harus ada biaya untuk pembayaran tiket untuk ke Manado. Saya tidak punya uang. Cuma kebetulan waktu itu ya mungkin Allah membukakan membukakan jalan ke saya. Waktu itu kebetulan ada Persmin ya. Saya masih ingat waktu itu Persmin Minahasa bermain dengan Persigo. Dan kebetulan final Persmin menang. Mereka tinggal di jalan tengah. Saya pas di situ ada kakak saya. Oh, mainnya di sini? Di sini, ya. Jadi kebetulan saya duduk sendiri dengan kakak saya di depan. Pas waktu itu, ini Persmin setelah mereka menang, sorenya itu sudah mau 5:30 itu sudah persiapan mau balik. Saya bilang sama saya kakak, saya bilang saya mau berangkat. Mau berangkat, mau ikut sama-sama mereka. Jadi yang anehnya ketika saya bagaimana caranya untuk harus supaya berangkat, tas saya langsung kasih naik ke atas. Sementara di satu sisi, Kenek tanya bahwa saya ini kontingen dari Persmin Minahasa. Jadi ketika teman-teman ini Persmin Minahasa tanya, Bapak siapa? Saya bilang saya Kenek mobil. Supaya menghindar untuk tidak diminta bayar. Dan alhamdulillah saya bisa selamat, dan saya waktu itu bawa uang kurang lebih 100 perak. Oh, bisa apa itu? Ya, itulah. Ya, perjalanan. Dan saya masih ingat persis pada waktu itu berangkat sesudah maghrib, sampai besoknya itu saya tidak makan sampai besok siangnya. Tapi kan kontingennya singgah makan juga? Singgah makan, tapi saya tidak makan. Karena saya harus memposisikan diri. Cuma di saat mereka tinggal singgah di siang hari di dekat Amurang ya, saya singgah, minum air saja, saya bisa bertahan. Dan akhirnya sampailah kita ke Minahasa pada tepatnya jam 3 sore. Jam 3 sore saya tidak tahu mau buat apa, mau kemana ini. Jadi turunnya di Minahasa? Turun di Minahasa. Sampai pada waktu itu, karena saking saya untuk menghindar jangan sampai ketahuan saya oleh sopir saya ini, cuma
bukan orang sama-sama dengan kontingen ini, saya langsung kabur. Oh. Saya lihat ada mobil yang berteriak bahwa Memang ini ya, bonek perjalanan bonek. hidup ini memang luar biasa. Ada yang menuju ke Temohon. Saya langsung naik Dari Tondano ini. dari Leilem, karena kontingen itu Leilem berhentinya di masih Leilem. Tondano. Ya. Dari saya enggak, Leilem dulu. Leilem Minahasa kan di dekat sebelum kawan-kawan itu. Kakas. Ya, Kakas ya. Jadi saya turun di situ, kemudian menuju ke Tomohon. Setelah di Tomohon, saya duduk di terminal. Enggak bayar juga? Saya bayar waktu itu 150. 150. Tapi kan uangnya tinggal 100. 150. Berapa ya? 50. 50, ya, Iya. 50. Kemudian di posisi saat sudah sore itu saya memang kondisinya memang sudah haus. Saya beli es harga 25.000 perak. Sisa 25 perak. 25 perak. Ya. Tapi saya pada waktu berangkat, dia bilang, kakak saya ini ada sepupunya yang tinggal di Kapataran. Jadi kalau kamu mau ke sana, kalau tidak lebih cari. Saya cari. Kapataran itu dia bilang kalau misalnya dari Manado, kamu cari Oto Tondano. Tataran. Ya. Tataran atau Kapataran. Jurusan mana itu? Ya, Kapataran jurusan Maumbi, Kombi, ya sampai iya. Sampai pantainya itu Kamenti. Ini perjalanan hidup saya, mungkin orang lain tidak bisa. Betul. Akhirnya dengan modal nekat saya lihat mobil Tondano, saya naik. Uang sisa 25 perak. Yeah. Tapi saya sampaikan lebih dulu ke supir. Saya bilang saya tidak punya lagi uang. Ini uang saya yang ini. Akhirnya dia naik, kemudian dia tidak minta bayar. Setelah sampai di Tondano, saya cari mobil Kapataran. Dan setelah di perjalanan, kurang lebih 1,5 jam dari Tondano ke Kapataran, tinggal saya yang duduk di mobil. Semua sudah pada turun. Sampai sopir bilang, Bapak turun di mana? Dan saya turun mencari saudara saya. Ini alamatnya. Dan saya baru di sini. Karena mungkin sopirnya rasa sayang, akhirnya dia bilang ini sudah lewat. Jadi harus muter lagi. Jadi diantar lagi saya ke rumah itu yang sampai di situ saudara saya ini tidak ada. Katanya ada di Kamenti, yang perjalanan masih kurang lebih 1 jam lagi dari situ. Tapi saya ditampung oleh mereka. Dan saya sudah ceritakan perjalanan itu baiknya orang Minahasa ya. Perjalanan hidup saya justru dia bilang tidak usah cari, dia lagi ada kerja di sana. Jadi kamu dengan tinggal di sini saja, kemudian nanti biar nanti kerja di sini seminggu begitu, nanti dipanggil itu saudara. Maka saya tinggal di situ, kemudian disuruh kerja untuk jemur cingke semua. Saya lakukan itu. Kemudian diajak ke kebun untuk membersihkan galangan pohon cingke. Alhamdulillah saya bisa jalan itu kurang lebih hampir 27 hari. Di saat sorenya itu saya duduk menonton televisi, ada pengumuman di televisi, ada penerimaan catatan tentara. Saya langsung kasih tahu sama tuan rumah itu, yang saya bilang, Om, saya mau ke Manado. Saya harus, kenapa di Manado? Saya mau mendaftar tentara. Dia bilang, betul mau mendaftar? Iya. Dengan modal apa? Saya punya ijazah, saya bawa semua. Alhamdulillah, itu saya tidak cukup 1 bulan kerja, saya dikasih uang waktu itu 500.000. Wow. 500.000. Nah, kemudian dia panggil paginya itu, dia panggil sopir, dia suruh antar sampai di Sario. Dan itu saya lakukan. Singkat cerita, saya sudah mendaftar, tapi Allah tidak menghendaki saya di situ. Kemudian saya tidak jadi tentara. Tetapi disitulah saya memulai meniti karir menjadi seorang hidup di terminal. Jadi karena saya kan setelah tidak jadi tentara,
Iya. Saya memilih di mana komunitas saya bisa bertahan hidup untuk tinggal di Manado. Maka saya cari. Jadi tidak balik lagi ke Leyland. Tidak balik ke Leyland dan tidak balik lagi ke Gorontalo. Saya cari terminal Gorontalo. Iya. Karena pasti banyak orang Gorontalo di sini. Di Malalayang. Di Malalayang. Belum di Malalayang, masih di Bahu waktu itu. Iya. Masih di Bahu. Jadi saya cari di situ dan alhamdulillah saya ketemu dengan orang satu kampung dengan saya dan saya tinggal sama-sama dengan dia. Iya. Dan jadi saya mulailah kehidupan di terminal saya jalani dan lalu setelah saya menjalani kehidupan terminal kemudian saya kuliah lagi. Karena tapi ingin sambil ini sambil bekerja jadi sopir oto. Iya. Saya awalnya belum sopir oto cuma jadi cari-cari penumpang. Jadi apa kayak namanya? Di terminal Andalas. Calo begitu. Iya, calo begitu. Jadi orang tidak percaya ketika saya sebagai seorang katakan sebagai calo. Tapi saya di samping itu saya kuliah. Alhamdulillah S1 saya selesai. S1 politik ya? S1 saya jurusan politik di Universitas Pembangunan Manado. Jadi UNPI. Ya kampusnya di Unsrat di dekat kampus Universitas Samratulangi. Kemudian setelah saya menjalani proses kehidupan saya di terminal dan alhamdulillah karena kegigihan saya alhamdulillah yang tadinya saya cuma sebagai seorang calo, tidak berselang beberapa tahun kemudian saya mampu mewujudkan saya sebagai big boss-nya. Saya sampai bisa mewujudkan impian saya bisa tahun 2002 itu saya bisa sampai 2008 itu mobil saya bisa dapat beli mobil yang jurusan Manado Palu yang tadi saya cuma isi penumpang. Iya. Tapi akhirnya saya dapat beli mobil juga. Kok bisa ya? Iya. Karena dari kegigihan padahal sambil saya membiayai kuliah. Iya, sambil membiayai kuliah. Kemudian saya juga biaya kuliah saya tabung, kemudian tabung uang. Dapat uang sedikit-sedikit saya dapat. Kemudian saya ke Palu, saya berangkat ke Palu, saya kasih panjar dapat uang 50 juta, saya panjar uang mobil satu. Kemudian baru bawa sendiri. Saya tidak bawa sendiri itu karena saya tetap masih bertahan harus sebagai tukang cari penumpang tadi. Gitu. Jadi mobil saya suruh bawa sama orang. Kemudian tidak sampai 6 bulan saya dapat lagi satu unit. Ke Palu lagi saya panjar lagi 50 juta untuk bisa ambil lagi. Sampai di 2003 itu saya jadi 4 unit. Dan alhamdulillah saya berhenti sebagai tukang cari penumpang dan saya justru melakukan sudah menekuni usaha saya sendiri. Di tahun itu mulai dari tahun 2002 sampai 2008 itu saya jual, saya punya mobil semua itu. Tapi berarti Pak Riko tidak pernah nyetir? Saya nyetir, saya juga nyetir ketika saya sudah ada. Kalau sopir saya bawa sendiri. Bawa sendiri ke Palu, sini. Ke Palu bukan Gorontalo. Saya mobil saya waktu itu Manado Palu ya. Manado Palu, yang Insan Madani, CPE Insan Madani. Jadi itu trayeknya cuma Manado Palu, tidak pernah ke Gorontalo. Jadi kalau memang orang mau ingat apa yang saya lakukan dari awal itu, memang orang tidak mampu melakukan. Saya berusaha, tapi saya menafikan semua itu. Tapi alhamdulillah setelah di 2008, ini menarik nih Mbak. Di 2008 itu saya karena sudah belajar dan menggeluti dunia organisasi. Sehingga usaha ini sudah tidak lagi saya terbengkalai. Kemudian karena dengan organisasi apa waktu itu Pak? Saya banyak ikut organisasi KONUan, GP Ansor, kemudian saya juga ikut organisasi GPI Gerakan Pemuda Islam. Iya. Kemudian juga saya termasuk dengan waktu itu masih under bawahnya Demokrat, itu garansi saya menjadi ketua provinsi Gerakan Adil Sejahtera untuk Indonesia, untuk provinsi. Kebetulan jadi saya memang aktivis juga ya? Memang ya, saya sudah mulai terjun di aktivis. Kemudian akhirnya usaha ini jadi terbengkalai. Di tahun 2008 itu sisa mobil saya jual semua. 2009 nyalon di sana.
Oh, jadi calon di Manado ini? Calon di Manado, dan Partai. kemudian mungkin Allah memang belum menghendaki saya pada jadi waktu modal ya, hasil jual ya. ini dijadikan Memang, modal untuk saya habis-habisan waktu itu. Tapi saya memang waktu itu saya harus sadari Allah belum menghendaki saya untuk jadi. Karena persoalan dukungan itu luar biasa. Dan cuma karena waktu itu saya memang pecundangi oleh partai PDK dan bahkan PPK-nya ya, penyelenggara pemilu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kota itu memang berpihak. Sampai saya waktu itu hampir 2 bulan saya di Jakarta untuk berjuang hak saya. Tapi tetap dikalahkan oleh MK dan alhamdulillah yang mengalahkan hakim yang mengalahkan saya waktu itu, sekarang dia sudah di dalam. Pak Muhtar, siapa namanya? Ya, Muhtar yang kecil-kecil orangnya itu. Ya. Jadi ketika beliau tersandung dengan persoalan kasus itu, saya bilang alhamdulillah sudah kena batunya dia. Karena memang waktu itu saya ada bocoran, memang kalau ada setoran ke dalam pasti bisa lolos. Tapi saya tidak melakukan itu 2009 ya? Ya, 2009. Berarti saya KPU itu. Ya. Maka setelah pasca itu, gagalnya itu saya hijrah. Ke Gorontalo? Belum langsung ke Gorontalo, Mbak. Saya ke Palu. Saya ke Palu. Kenapa pilihannya Palu, bukan Gorontalo? Saya dulu waktu itu ke Palu, kan Palu itu waktu itu pas waktu itu hebohnya tambang emas di sana terbuka, Poboya. Saya ke Palu buka usaha di sana, buka tromol, buka tong, dan saya masih ada modal ini ya. Jadi kurang lebih saya sekitar 2 tahun di sana. Saya berpikir 2 tahun saya di sana, uang yang saya dapatkan, tapi saya lihat tidak ada berkah. Kenapa saya bilang tidak ada berkah? Karena saya di Palu, sementara keluarga saya ada di Gorontalo. Oh, di Manado. Sudah menikah waktu itu? Iya, sudah menikah. Saya putuskan saya pulang ke Gorontalo. Ketemu dengan teman-teman di sini, bagaimana prospek ke sini. Dia bilang pulang saja ke Gorontalo. Tidak langsung ke Manado. Saya langsung ke sini, cuma saya telepon istri saya bilang pulang saja, urus surat pindah, kemudian bawa semua anak-anak sini. Tapi anak-anak tidak mau. Sampai saya punya anak-anak itu semua lulusan SMA sana, SMA. Oh, jadi sana semua. Ya. Tapi istri ke sini? Ke sini. Baru anak-anak yang sampai di sana? Ada kakaknya yang tua. Oh, iya. Jadi alhamdulillah itu. Setelah sampai di sini, saya belajar mulai berpikir lagi untuk melanjutkan kuliah. Saya ambil S2 di tahun 2014, S2 di Universitas Muslim Indonesia. UMI. Oh, di UMI? Iya. Tapi waktu itu kerjasama dengan UG, Universitas Gorontalo. Alhamdulillah itu memang saya selesaikan pas 2 tahun. 2 tahun saya menyelesaikan itu, cuma waktu sesudah 2014 akhir itu saya ke Makassar, kita 3 bulan sana ikut ujian proposal, kita sampai terakhir itu kita harus sudah menetap di sana karena untuk konsentrasi penyelesaian studi di Makassar. Dan alhamdulillah tahun 2015 ijazah saya, S2 saya dapatkan. Kemudian di tahun 2016 akhir, saya mendaftar. Langsung lanjut. Karena kebetulan belum mencalonkan ya ini di DPRD waktu itu. Saya justru yang memberikan motivasi sama saya waktu itu untuk supaya kuliah, ambil S3 di UNG itu Prof. YK Yulianto Kaji almarhum. Dan alhamdulillah. Sama, saya juga beliau yang rekomendasi. Jadi di 2016 itu saya langsung mendaftar di bulan Oktober ya Oktober. Sampai ketika di 2018 almarhum meninggal ya, saya sudah selesai ujian proposal, tinggal maju hasil. Tetapi ketika beliau meninggal, dari situlah saya down, kemudian tidak lagi ke kampus. Kemudian di 2021 ketemu dengan Prof. Asna, dengan Prof. Arifin Tahir, mereka berikan motivasi, saya balik lagi ke kampus, minta pergantian untuk promotor dan digantilah oleh Prof. Arifin Tahir. Oh, jadi promotor waktu itu almarhum.
makanya tidak mau lagi ke tidak mau kampus lagi ke karena kampus. ya. Ini memang sangat menarik apa yang saya lakukan, dan saya pikir ini perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi di bawah, yang di bawah kita, itu menjadi sebuah motivasi di dalam untuk proses mengejar pendidikan ini. Tidak perlu kita harus melihat apa yang kita miliki, tetapi harus memiliki modal dan keyakinan untuk bisa kemauan. Saya pikir ini yang harus sedikit saya sampaikan, Pak. Iya, jadi kan sekarang Pak Riko anggota DPRD. Iya. Ya, berarti mencalonkan DPRD itu di saat sementara kuliah S3. Iya. Dari Partai Perindo. Perindo, ya. Jadi satu-satunya anggota dewan? Satu-satunya anggota DPRD yang di Provinsi Gorontalo yang dari Perindo. Partai Perindo itu cuma saya di. Ini luar biasa. Bagaimana bisa menggalang atau menarik simpati dari masyarakat dengan ya apa? Jadi begini, Mbak. Saya sebenarnya ketika untuk pencalonan ini saya tidak merasa kesulitan, karena saya pikir ketika saya mencalonkan diri di Dapil 2 khususnya Dulupi Wonosari ini, karena saya bukan merasa orang asing, walaupun orang bilang lama di luar daerah, tapi saya merasa bukan orang asing. Karena keberadaan saya di Manado, tapi hampir setiap tahun itu semua orang harus saya sapa di melalui apa yang saya miliki, paling tidak itu tetap pulang kan? Dan kita selalu memberikan apa yang kita miliki dan yang bisa bermanfaat bagi mereka. Sehingga ketika saya jadi pulang, ada perhatian lah untuk masyarakat. Sehingga ketika saya mencalonkan diri, dan saya terus terang saya kalau teman-teman yang lain kan melakukan money politik, saya tidak melakukan karena kedekatan masyarakat. Emosional. Di samping itu keluarga kita banyak yang di sana, tetapi yang lebih, bahkan orang menganggap saya tidak mendapatkan suara. Karena kenapa? Saya punya kakak yang tua itu nyalon di P3. Nyalon di P3. Saya sudah bilang. Jadi di partai yang berbeda. Di partai yang berbeda. Saya sudah bilang sama dia. Saya bilang kalau misalnya cuma sekedar pelengkap, sebaiknya jangan. Dia punya keyakinan bahwa karena dia yang lama di sana, lama di Dulupi. Nah, sementara di satu sisi kan saya ini kan nanti 2011-2012 baru pulang. Jadi ya dia punya keyakinan, ya silakan kalau memang itu. Tapi alhamdulillah memang Allah, dia saja untuk seluruh Dapil 2 itu untuk Dulupi Wonosari tidak sampai 100 suaranya. Saya alhamdulillah saya dapat 1.500 sekian. Dari berapa pemilih? Ya, dari pemilih kecamatan Dulupi itu kan kurang lebih sekitar 11.000 lebih. Alhamdulillah ini bisa. Dan bisa dapat kursinya. Ya, walaupun kursi terakhir ya. Kursi terakhir. Tapi saya sudah sampaikan sama kakak saya bilang ya sudahlah, kalaupun memang Allah cuma menghendaki, kita yang harus jadi. Tidak perlu berkecil hati. Dan bahkan saat ini juga saya berikan motivasi untuk dia. Dan saya tidak berpikir bahwa dia menjadi kompetitor saya di Pilek, tetapi dia tetap saya anggap sebagai saudara saya. Ini kan perjuangan yang tidak mudah bagi seorang siapapun menjalani kehidupan seperti ini. Dari lulus SMA sudah merantau dengan cara yang luar biasa, dramatis. Cara yang luar biasa, penuh dengan dramatis. Kemudian sempat jaya, kemudian tiba-tiba lagi jatuh, dan tapi itu akhirnya perjalanan hidup manusia, sekali ke atas, sekali ke bawah. Itu jadi sebenarnya apa yang memotivasi Pak Riko sehingga setelah S2 saya harus ambil S3. Kalau dipikir kan ngapain saya dengan cara dengan swasta pun cara sebelum-sebelumnya saya sudah pernah jaya, saya sudah bisa lah saya untuk kalau untuk ekonomi insya Allah bisa, tetapi apa yang memotivasi sehingga saya harus ambil S3 gitu. Jadi begini, memang ini harus disampaikan juga ke publik kenapa, apa yang menjadi motivasi saya ketika saya sudah selesai lulusan SMA saja saya bisa mampu untuk
kemudian saya lulus. Kenapa tidak melanjutkan saja usaha ini, fokus di usaha ini? Memang saya pikir begini, di dalam berbuat sebuah kebaikan itu tidak cukup dengan kita mengumpul harta, ya. Tetapi dengan ilmu ini yang saya pikir bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yeah. Makanya ini yang memberikan motivasi saya, karena saya juga sudah terlanjur pada waktu ketika di Manado saya harus berkecimpung di dunia organisasi. Yeah. Maka saya harus ngambilnya S1 saya ambil politik. Yeah. Kemudian di S2 saya akuntansi publik. Ambil akuntan publik. Ya. Kemudian S3 administrasi publik. Saya pikir ini walaupun ini tidak linear ya, tapi ada keterkaitan. Serumpun lah. Iya. Tetapi saya berpikir kemarin ketika saya setelah lulus S2 itu di tahun 2016 itu saya diajak teman untuk bisa mengabdikan diri di Universitas Iksan Bualemo. Yeah. Dan saya mengajar di sana kurang lebih ya. Jadi sempat ngajar. Sampai 2019 nanti ketika saya masuk di DPR, saya berhenti. Mereka tawarkan lagi untuk tetap harus mengambil mata kuliah di sana. Yeah. Cuma saya sampaikan saya mau konsentrasi untuk di DPR. Tetapi karena di DPR saya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, teman-teman dari NU yang dulunya ada bersama-sama berkiprah di Manado itu ajak bagaimana kalau bisa kita kembangkan NU di Gorontalo, khususnya di Bualemo. Saya bilang boleh. Kalau seperti itu, karena kebetulan saya dipercayakan teman-teman untuk jadi ketua ISNU Kabupaten Bualemo, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten. Saya wakil ketua di provinsi. Iya, makanya saya kasih tahu sama Pak Dora. Iya. Jadi saya bilang, oke lah kalau memang itu. Sehingga ketika saya jadi ketua ISNU, Pak Rektor UNU, Pak Ridwan Tokoke, bagaimana menawarkan kalau bisa ISNU yang kelola di sana. Maka saya konsultasi dengan sahabat Ramsi, gimana kalau ini kita kembangkan. Ya, kita tidak punya apa-apa. Tetapi karena rasa kecintaan kita terhadap Nahdlatul Ulama untuk bagaimana bisa berkembang dan melihat kultur masyarakat Bualemo yang hampir sebagian besar itu ya bakar menyang. Yeah. Nah, jadi ini tidak terstruktur ya. Kalau mau dilihat ini adalah NU kultur, tapi untuk struktur itu tidak ada. Yeah. Ya mudah-mudahan dengan cara kita mengembangkan perguruan tinggi di sana, ini akan lebih terstruktur lagi ke NU-an di sana. Alhamdulillah di tahun ini ya, tahun kemarin, kami buka dengan mencoba untuk UNU di sana sebagai kampus pengembangan UNU. Ya, mahasiswanya banyak dari dulu, yang semester baru-baru ini. Ada 20-an. Ya, dan alhamdulillah yang itu ada kurang lebih sekitar 72. Yang di sana ada 2 prodi kan? Iya, yang ilmu Hukum pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Kemudian ini yang dilema terkait dengan persoalan pembiayaan. Sementara di satu sisi saya dengan Pak Ramsi berkomentar waktu itu bagaimana kita gratiskan dulu semua dari semester 1 sampai semester 8. Jadi yang tanggung biayanya? Ya, saya mencoba mendobrak dari dalam di DPR untuk meloloskan anggaran itu. Dan alhamdulillah tahun kemarin 100, tahun ini 50. Kemudian tahun ini juga kita semua mahasiswanya kita suruh buat proposal ke Pemda karena saya tahu ada anggaran 500 juta di situ. Jadi biar cuma dapat 2,5 juta 3 juta per orang, ini membantu juga kan. Untuk SPP-nya. Ya. Dan kemudian untuk tempat perkuliahannya ya di mana saja bisa saya bilang. Maka kebetulan kalau misalnya apalagi dengan COVID baru-baru jadi kuliah lewat daring bisa. Jadi alhamdulillah sampai hari ini ya yang aktif itu masih kurang lebih yang saya lihat hukum yang lebih banyak. Hukum kurang lebih sekitar 38 ya. Tapi jarang loh ada politisi yang berpikir sampai teknis seperti itu. Banyak sih politisi yang
Oke, kita alokasikan beasiswa sekian begitu. Tapi yang berpikir secara teknis sampai bagaimana bisa bisa mendorong atau mengajak masyarakat mahasiswa untuk bisa jadi mahasiswa itu jarang dilakukan. Jadi begini, saya kemarin saya memang sendiri kan merasakan bagaimana perasaan sebagai seorang lulusan SMA yang suka ingin kuliah, tapi tidak punya kemampuan. Dengan cara itu saya tidak mau terulang ke anak-anak muda lulusan SMA yang ada di Kabupaten Bualemo ya, karena terutama di Dulupi itu termasuk masih banyak yang susah. Sehingga hanya melalui dengan cara seperti ini saya bisa membantu masyarakat. Kan kita jadi dengan kewenangan yang dimiliki, kita membantu mereka untuk. Nah, alhamdulillah sampai hari ini perkuliahannya berjalan bagus, berjalan bagus. Jadi kita berharap ini sampai ini yang tahap angkatan pertama ini bisa menjadi pilot project untuk Universitas Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Bualemo, dan tahun depan untuk semester 3, kalau mereka sudah semester 3 untuk pendaftaran terbaru, saya yakin pasti akan lebih besar dan lebih banyak dari ini. Dan alhamdulillah dengan hadirnya UNU di sana, jadi merupakan saingan yang dari ini universitas yang lainnya, Iksan yang ada di sana. Dan saya dengar itu memang bahwa mahasiswa UNU di sana itu memang disupport penuh oleh DPRD. Ya, begitu. Itu. Ya. Kemudian ini saya pegang sinopsis disertasinya. Pengaruh perilaku pimpinan, motivasi kerja, dan implementasi kebijakan fungsi pengawasan DPRD terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bonewolango. Kemarin saya menghadiri ujian promosinya dan Pak Riko ini dianggap orang yang cukup berani karena meneliti yang ada di kantor sendiri dan pimpinan sendiri. Saya begini, bukan persoalan mau cari kekurangan dan kelemahan dari pimpinan atau lembaga yang tempat saya bekerja, tetapi saya ingin mencoba meneliti sejauh mana kebenaran teori-teori terdahulu. Di teori terdahulu juga kayak itu yang disampaikan oleh Manan itu, kemudian terkait dengan fungsi pengawasan itu yang menjadi sorotan, kemudian juga teori yang disampaikan oleh Humbert itu juga mengangkat terkait dengan perilaku pimpinan itu sangat berpengaruh dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Ini yang saya mau buktikan, ternyata itu sesuai dengan memang benar, dan ketika saya rasakan juga, saya artinya benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Eka kemarin, bahwa ada yang saya tutupi, karena memang sangat dirasakan ketika misalnya ada sebuah kebijakan dan terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh kita sebagai anggota DPRD, itu tidak bisa jalan. Karena persoalan kenapa? Ada apa? Di sana ada political will pimpinan yang sangat bersentuhan dengan kepala daerah. Apalagi kalau kepala daerah sama-sama partai, ketua DPR-nya sama partainya yang sama juga dengan bupati, ini juga akan menjadi melemahnya sebuah pengawasan, implementasi fungsi pengawasan yang terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga saya ini ungkap, tapi saya masih tetap dalam tataran normatif. Tetapi yang satu hal yang harus dicatat terkait dengan implementasi fungsi pengawasan, kenapa harus lemah dan tidak, itu juga diakibatkan dengan adanya regulasi yang hampir setiap tahun itu ada perubahan. Ini cukup sangat aneh. Jadi memang tidak akan maksimal fungsi pengawasannya karena dengan perubahan-perubahan terkait dengan regulasi. Begitu. Iya. Jadi kemudian kalaupun misalnya saya mengungkapkan hal yang sebenarnya tidak menjadi objektif penelitian saya. Sementara saya sebagai peneliti dan saya menjadi orang yang diteliti. Nah, jadi subjektif penelitian saya. Makanya saya berbicara yang normatif lah. Sehingga ini pimpinan juga kemarin itu dia cukup memahami. Sehingga dia
cukup mengapresiasi apa yang saya lakukan. Iya. Dan memang kalau siapa lagi yang mau melakukan ini kalau bukan orang dalam ya, minimal ini dilakukan, penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan, ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu diketahui oleh baik oleh pemerintah maupun oleh DPRD itu sendiri. Iya. Kemudian mungkin yang terakhir ini Pak Riko, pesan untuk anak-anak muda. Tadi sudah sempat menyampaikan, tetapi kan ini perjalanan hidup seperti ini kan memang patut menjadi perhatian banyak orang, karena apalagi anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang instan. Untuk belajar pun misalnya cari Google, cari di YouTube, seperti itu kan. Tantangan anak-anak muda sekarang di zaman sekarang ini sudah berbeda dengan yang dulu, tetapi mereka tidak bisa menafikan perjuangan-perjuangan seperti ini. Saya begini, saya di luar artinya di samping anak-anak muda di luar, saya mengambil dulu dengan anak-anak saya. Anak saya sampai hari ini masih ada yang kuliah, satu ambil S1 di saya suruh ambil juga administrasi publik di UNG. Jadi kuliah dengan anak ini. Iya. Kemudian yang satu itu sementara ngambil nurse di UNG juga. Yang satu sementara ambil S2 di Stein Manado, dan satu sementara ambil S1 juga di Universitas Tadulako. Biasa ada 4 anak ini sementara kuliah dan semua. Dan yang terakhir anak saya masih kelas 2 SMA. Metode yang saya berikan ke mereka, dan saya tidak pernah memberikan sebuah memanjakan mereka dengan keberadaan yang sudah ada. Saya tetap saya doktrin bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, dan berjuang untuk hidup, kalau kita berharap dari orang lain, kita akan keterbelakang. Makanya kita harus belajar berdiri di kaki dan tangan kita sendiri, sehingga kita bisa mampu untuk meraih keberhasilan yang kita cita-citakan. Itu yang selalu saya sampaikan. Ini doktrin yang memang sehingga apapun yang saya, misalnya ada yang saya tetap mengalokasikan, misalnya ini jatah kamu untuk sekolah untuk tiap minggu ini cuma mau habis mau tidak, mau cukup atau tidak. Jadi harus dia cukup. Sudah harus bisa mengelola keuangannya sendiri minimal selama seminggu, begitu. Saya selalu tiap minggu yang saya, sehingga mereka terbiasa dari awal untuk bisa memanage, terutama mereka punya diri sendiri. Kemudian untuk umumnya bagi anak-anak muda, bagi kalangan kaum milenial yang umumnya yang baru lulus SMA ini harus diberikan motivasi terkait dengan keberhasilan. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Satu yang saya pegang prinsip, sesungguhnya keberhasilan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berani mencoba. Kalau kita tidak berani mencoba untuk melangkah, kita akan berhasil. Tidak akan maju-maju. Tidak maju-maju. Itu saja. Ya. Rencana ke depan apa? Saya yang pasti ke depan. Apalagi ini sudah. Saya kan sampai hari ini saya masih duduk sebagai anggota DPRD. Saya pasti fokus terhadap fungsi-fungsi saya sebagai anggota DPRD. Kemudian untuk ke depannya, kalaupun misalnya masyarakat masih menghendaki saya untuk di 2024, baik mau maju di pileg maupun pilkada, paling tidak saya sebagai politisi yang dibekali dengan sebagai seorang akademisi, saya harus mampu melakukan analisis SWOT. Di mana yang harus saya ada peluang dan mana yang tidak bisa. Itu yang harus saya lakukan. Cuma yang pasti saya sebagai politisi selalu optimis. Gitu. Kalau sebagai seorang politik tidak bisa jadi pesimis. Pesimis harus jadi optimis. Kan seperti itu. Terakhir kita lihat dulu foto-foto.
Ini ya waktu ujian kemarin ini. Ya. Ini ada 2, oh istrinya ada 2 ya? Saya 2. Oh, yang pertama ini ya, yang sini. Ini yang. Tapi orang Gorontalo dua-dua. Ini Gorontalo dua-dua. Cuma kalau bicara keturunan, kalau ini opanya, iya, itu orang Belanda. Oh. Ini Mahiu. Oh, Mahiu, iya. Belanda. Berarti keluarganya ada teman saya sama-sama kuliah itu, Rahmawati, ya, Mahiu. Ya. Kalau yang ini Cina, papanya Cina. Wow, luar biasa Cina, bapak ya. Ini. Ya. Tapi memang mualaf atau? Dari orang tuanya kecil, dari memang orang tuanya juga mualaf. Ya. Ini bagaimana setelah dipakaikan toga oleh Pak Rektor? Ini kan sah sebagai dokter. Yang pasti ketika di saat dipakaikan toga dan topi, kebesaran, ini ada kebanggaan tersendiri karena tidak semua orang mampu untuk bisa mencapai ini. Iya. Gitu. Tapi cita-cita Bapak dari kecil itu apa? Yang pasti kemarin waktu masih SMA itu saya awalnya itu memang saya ingin jadi seorang guru. Tetapi perjalanan waktu karena mungkin dipengaruhi tapi itu tidak terwujud. Nanti terwujud setelah saya sudah selesai S2, saya diminta oleh teman untuk jadi dosen. Ya. Dan alhamdulillah walaupun saat ini cuma sebagai pekerjaan yang mungkin sampingan lah, karena pekerjaan utama saya sebagai seorang anggota DPR, tetapi politisi. Saya anggap ini sangat buat saya menarik, kesempatan yang baik, karena saya anggap ketika saya berdiri sebagai seorang dosen, saya belajar. Saya anggap karena belajar. Sebelum mengajar kan sudah harus ini juga. Jadi belajar ini sampai kapanpun. Iya. Iya. Ini oke. Saat-saat yang sangat membahagiakan ini. Kok ada sama ini? Iya. Ini anaknya ya yang pakai batik ini. Ini yang di muka yang pakai kuning. Ini sudah sarjana hukum dia. Sudah selesai dia. Saya suruh kerja di Pemda. Cuma 1 tahun kerja, dia tidak mau lagi kerja. Iya. Oke. Kalau yang ini yang masih SMA ini. Oke Pak. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas saya pencapaiannya juga sampai terima hari kasih ini. sudah diundang di tempat ini, dan tentunya bagi saya ini adalah sebuah penghargaan. Kemudian yang paling penting juga bahwa di dalam diskusi kita pada malam hari ini mengenangkan bagi saya bahwa perjalanan hidup ini tidak selamanya kita anggap mulus, dan pasti tentunya ada. ini merupakan introspeksi kembali kepada diri saya, tidak akan harus terbuai dengan apa capaian yang saya sudah capai. Kemudian saya terkenang lagi dengan masa lalu saya harus seperti ini, dan saya terkenang lagi dengan persoalan masa lalu saya tidak akan lupa diri dengan semua itu. Masya Allah. Jadi dengan Bapak meraih gelar doktor, jadi terekam kembali semua memori ini, perjalanan hidup saya, dan ini menjadikan saya selalu menjadi berintrospeksi diri. Saya walaupun sudah seperti ini, tetapi saya harus kembali melihat ke belakang bahwa perjalanan saya seperti ini dari bawah, memang benar-benar dari nol. Saya juga harus berjuang bagaimana kehidupan saya tidak akan terulang dari anak-anak saya maupun komunitas masyarakat yang ada di Kecamatan Lupi yang tempat kelahiran saya. Bapak ini jadi role model buat anak-anak, buat orang-orang di Lupi, karena telah memberi contoh yang baik
buat semuanya. Oke Pak, sekali lagi terima kasih dan insya Allah ini sangat menginspirasi. Mohon maaf saya batuk-batuk dari tadi. Iya. Tapi 12 tahun ada yang kemarin nih. Ada, sama Febri. Saya minta sama Febri. Oh, Febri. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.